Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ismalia, NIM 0114 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS Statistik nomor 1A menggunakan aplikasi SPSS. Di mana di sini menganalisis deskriptifnya dari distribusi frekuensi, mean, median, modus, standar deviasi, dan varians. Nah, kan pertama mencari 100 data, 2 varians. Di sini saya menggunakan 2 data tinggi badan dari mahasiswa, data A dan data B, atau disebut dengan data X dan data Y, data 1, data 2. Nah, 100 data dari 2 data tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam kolom SPSS ini. Masing-masing sejumlah 100. Kemudian tekan analis, pilih deskriptif statistik, tekan frekuensi. Nah, data yang ada di sebelah kiri, awalnya data yang ada di sebelah kiri itu dipindahkan ke kolom sebelah kanan atau variabel. Kemudian tekan statistik. Nah, ini sebelumnya kotaknya belum terisi. Nah, pilih mean, median, modus, sum, standar deviasi, varians, range, data terkecil, data terbesar, dan untuk histogramnya, kemudian tekan continue. Kedua, pilih chart, yang awalnya none, pilih histograms, dan show normal curve on histogram, pilih continue. Kemudian tekan OK. Nah, secara otomatis data tersebut telah muncul. Ini frekuensi dari data A atau data 1, data X, dan data Y. Untuk mean, median, modus, standar deviasi milik data X dan data Y sudah tercantum. Meannya 163,57 dan 171,81, mediannya 164, dan untuk median data Y 173,50, modus dari data A 164 dan 178, standar deviasi 4,877 dan 15, modusnya tadi 176, variansnya 23,783 dan 247,166. Range dari data X 22 dan data Y 61, data terkecil 162, dan data terkecil dari data Y 144, maksimumnya 174 dan 205. Untuk tabel frekuensi data X ditemukan sebagai berikut. Ini frekuensinya sejumlah 100, presentnya juga 100, present validnya juga 100. Kemudian untuk tabel frekuensi data Y atau data kedua juga sama, didapatkan frekuensi 100
dan present 100, valid presentnya juga 100. Ini adalah histogram dari data X atau data pertama sebagai berikut, dan histogram frekuensi data B atau data Y, data kedua sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Aisyah Isnaini dengan NIM 015. Sebelum itu saya ingin menjelaskan lebih signifikan lagi untuk nomor 1A, yang dimana bagaimana cara pengaplikasian SPSS. Pertama, kita masuk ke variabel view seperti dahulu. Lalu kita memberi nama variabel itu dengan X dan Y. Namun, kita beri label X itu menandakan tinggi badan mahasiswa Universitas A dan Y menandakan tinggi badan mahasiswa Universitas B. Dan di sini desimalnya supaya tidak menjadi 0, kita tulis 0 supaya angkanya nilai bulat tidak desimal. Lalu dimasukkan datanya ini 100 data seperti ini, dan karena sudah dijelaskan di 1A dan saya akan menambahkan mengenai grafik OGIF. Ini untuk grafik OGIF data A, yang dimana saling memotong di tengah untuk yang positif, yang biru, dan negatif yang merah. Lalu untuk OGIF data B sama, yang merah adalah OGIF yang negatif dan yang biru adalah OGIF yang positif dan selalu berpotong di tengah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 1B, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi sederhana dan berganda. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi. Baik, pertama-tama cara untuk pengaplikasiannya di SPSS yaitu pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, menu Correlate, dan pilih menu Bivariate. Diklik, nah data ini akan dipindahkan ke variabel seperti ini, tekan, lalu pilih, tekan, dan pastikan persen sudah tercentang, lalu sudah memilih to tilde, dan flag signifikan correlation-nya sudah tercentang juga. Lalu tekan OK. Dan ini hasil correlation-nya dari dua data tersebut, di mana berdasarkan nilai signifikan dari tabel output, yaitu nilai antara X dan Y sebesar 0,729, dan berdasarkan nilai R hitung persen correlation, di mana X dan Y itu yang data mahasiswa A itu, mahasiswa Universitas A itu 0,35, min 0,35, dan persennya sama dengan untuk data B juga sama, min 0,35. Berikutnya
untuk analisis regresi sederhana dan linier. Pertama, klik menu Analyze, lalu ke Regression, lalu pilih Linear. Setelah itu, untuk dependent itu masukkan data Y. Dan untuk independent masukkan data X. Lalu tekan OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Di mana bentar. Dapat disimpulkan jika variabel X itu dan variabel Y itu memiliki pengaruh sebesar 0,09%. Regressionnya sebesar 30,090, residualnya 24439,300, totalnya 24469,390. Dan koefisiennya seperti ini. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai korelasi dan regresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlana Berta Citrawati dengan NIM 222030107. Di sini saya akan melanjutkan dengan materi menguji normalitas. Pengertian dan kegunaan menguji normalitas itu merupakan dari uji asumsi klasik. Uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,5, nilai residual itu berdistribusi normal. Kalau nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka nilai residualnya itu tidak berdistribusi normal. Langkah-langkah selanjutnya itu kita langsung. Pertama, kita cari analyze, lalu kita ke regresi. Habis regresi kita ke linear. Dan di sini ada variasi X sama variabel Y. Nah, variabel X-nya itu ditaruh di independent. Kalau variabel X itu masuk di dependent. Setelah itu, lalu kita itu save. Nah, di sini tuh banyak pilihan. Kita ke residual yang mana kita nanti centang unstandardized itu. Lanjut kita pencet continue. Setelah continue, kita lanjut untuk OK. Nah, kan udah keluar nih nilai regresinya. Kita lanjut ke selanjutnya, ke data untuk nyari uji normalitasnya.
kita ke analyze, lanjut regresi, terus non parametric test. Kita ke legacy dialog. Lalu kita ke simple KS. Nah, kan udah keluar tuh satu simple KS-nya. Data ini constant residualnya itu kita pindah ke tes variable list. Lanjut, dari data variable list itu kita tes distributionnya itu kita bagian centang normal. Lalu langkah terakhir itu kita pencet OK. Lalu datanya akan muncul seperti ini. One sample Kolmogorov Smirnov test, yang mana itu nilai upper bound atau nilai akhirnya itu lebih dari 0,5. Di sini kan nilainya itu 0,483. Berarti kan termasuk lebih dari 0,5. Yang mana itu terbilang normal karena lebih dari 0,5. Dapat diasumsikan atau persyaratan normalitas dalam model regresi ini tuh sudah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan. Nama saya Brenda Rifko, NIM 089 akan menjelaskan tentang paired simple t-test. Pertama-tama klik Analyze, Compare Mean and Proportion, Paired Sample t-test, memasukkan variabel 1 dan variabel 2, klik Option, Exclude Case Analysis by Analysis, Continue, dan klik OK. Paired Sample Statistik pada variabel X yaitu minnya 163,57 dan pada variabel Y 171,81, jumlah data yang digunakan yaitu 100, standar deviasinya pada variabel X 4,8877 dan standar deviasi pada variabel Y yaitu 15,721. Standar error mean pada variabel X 488 sedangkan pada variabel Y 1,572. Per sampel korelasi pada variabel X dan Y, jumlah data yang digunakan 100, korelasinya minus 0,35, signifikannya pada one side P 365 dan pada two side P 729. Per sampel t-test pada variabel X dan Y, minnya minus 8,240, standar deviasinya 16,623, standar error minnya 1,662, sedangkan 19 confidence interval 95 confidence interval of the difference yang terendah yaitu minus 11,538 dan yang tertinggi yaitu minus 4,942. T-nya minus 4,957, DF-nya 99 dan signifikannya pada one side P kurang dari 0,01 dan two side P kurang dari 0,01. Paired sample effect size pada variabel X dan Y, coherence-nya standardizer 16,623, point Huygens correction 16,750, point estimate-nya minus 496,
dan minus 492. 95% confidence interval yang terendah yaitu minus 702 dan minus 697, sedangkan yang tertinggi minus 287 dan minus 285. Kesimpulannya, pada data ini yaitu signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.